Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu terkasih, teman-teman OMK, adik-adik sekalian, selamat berjumpa lewat media ini. Semoga Anda sekalian sehat, masih dalam sukacita Paskah karena kebangkitan Tuhan Yesus. Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki kita mau menyapa Anda sekalian, menyampaikan sabda Tuhan kepada Anda sekalian lewat materi gokil bulan April ini dengan tema menjadi pribadi yang adil seperti Yesus. Masih ingat kan tema tahunan keuskupan kita untuk tahun ini? Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Semoga ini merefresh kembali kita di tengah isu corona. Sekarang ini berita dan hidup kita dipenuhi dengan corona. Mari kita kembali pada Tuhan Yesus, mendengarkan kembali sabdanya seperti yang diminta dari kita semua pada bulan ini. Mari kita nyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 7. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, teman-teman OMK, adik-adik yang terkasih. Pada saat peristiwa transfigurasi yang kita dengarkan dalam Injil tadi, Bapa memperkenalkan Yesus kepada kita sebagai putra yang sangat dikasihinya, yang kepadanya Bapa berkenan. Dan Bapa meminta kita untuk dengarkan dia. Ini kedua kalinya Allah Bapa memperkenalkan Yesus sebagai putranya yang terkasih. Yang pertama ketika selesai dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tentu kita masih ingat dengan cerita itu. Nah, bagaimana mendengarkan? Kata mendengarkan memiliki makna. Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita mendengarkan untuk menangkap esensi atau makna dari pesan itu, dan kita mendengarkan untuk siap sedia melaksanakannya. Nah, bagaimana kita mendengarkan Yesus? Lewat apa kita dengarkan dia? Tentu lewat sabdanya. Kepada kita tadi sudah diberikan sabdanya. Dan salah satu yang bisa kita dalami pada momen ini, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam homili ketika menyampaikan berkat Urbi et Orbi tanggal 27 Maret yang lalu. Kita ingat semua kisah yang disampaikan oleh Bapak Paus dari Injil Markus bab 4 ketika Yesus meredakan angin ribut. Pada saat itu para murid bersama dengan Yesus sedang dalam kapal. Tiba-tiba angin badai datang. Mereka hampir tenggelam. Para murid ketakutan. Sementara Yesus
Tidur dengan nyenyak. Para murid lalu membangunkan Yesus dengan berkata, "Tidakkah engkau peduli kita binasa?" Yesus bangun, menghardik angin itu, lalu danau menjadi teduh kembali. Sesudah itu Yesus bertanya kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudariku yang terkasih, apakah para murid tidak percaya dengan Tuhan Yesus? Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan harta bendanya, mereka meninggalkan semuanya, lalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Kalau bukan karena percaya dengan Yesus, mungkinkah mereka melakukan itu? Mereka percaya, tapi mereka takut. Kalau pertanyaan itu sekarang ditujukan pada kita, percayakah kalian pada Tuhan Yesus? Tentu kita akan menjawab, ya, saya percaya dengan yakin. Yesus juru selamat kita? Iya, saya percaya. Kalau pertanyaan dilanjutkan, di tengah pandemi COVID-19 sekarang, apakah kamu takut? Jawabannya tentu iya. Saya juga. Anda juga. Kita semua sedang takut. Sebagian dari kita mungkin takut tertular. Karena harus keluar, harus bekerja, harus melayani di rumah sakit, di jalanan, di mana-mana. Takut. Sebagian dari kita mungkin juga takut apa yang mau dimakan besok. Sebagian lagi mungkin takut jangan sampai salah satu dari orang yang paling kita sayangi tertular virus ini. Dan kita tidak diizinkan untuk menemani dia saat sakit, bahkan mengantar ke pemakaman. Barangkali juga ada yang takut dan gelisah karena harus di rumah. Makan minum tersedia. Tapi kita gelisah karena harus di rumah saja. Atau sebagian dari kita juga takut. Bagaimana nasib perusahaan? Target produksi tidak tercapai. Karyawan harus digaji. Bagaimana ini semua? Kita semua sama seperti para murid yang ada di dalam kapal itu yang ketakutan. Kita semua ada di situ. Kita semua juga sedang dalam ketakutan yang sama. Tua muda, kaya miskin, pejabat atau pengangguran, mau romo, suster, uskup, kita semua ada dalam situasi. Tidak ada yang luput dari situasi ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak percaya? Yesus bertanya kepada kita. Kita mengatakan, saya beriman. Yesus adalah juru selamatku. Ini ungkapan iman kita. Apa yang ada dalam ungkapan iman ini? Ya, Yesus juru selamatku. Ya, Dia juru selamat yang telah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa dengan wafat di salib. Ungkapan iman ini juga bisa lahir dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari berbagai hal. Tapi dalam ungkapan ini juga terkandung kerinduan, keinginan hati kita yang paling dalam bahwa Yesus itu akan terus menyelamatkan kita kapanpun, membuat kita aman, safe, selalu. Ungkapan iman inilah yang membuat kita takut. Kenapa?
Karena kita tidak bisa mengingkari di dalam hati kita yang terdalam, kita tahu, kita sadar. Bahkan meskipun kita percaya pada Tuhan, meskipun kita mengatakan Yesus Juru Selamat, penolongku yang abadi, tapi kita tidak bisa terhindar dari yang namanya kesakitan, penderitaan, bahkan kematian. Jadi, percaya pada Tuhan rupanya tidak membuat kita luput dari hal-hal itu. Itulah yang membuat kita takut. Kita punya keinginan di dalam iman kita. Tanpa kita sadari, kita ingin semua terjadi seperti yang kita inginkan, yang kita rindukan di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita harus mengungkapkan iman kita? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengatakan, aku percaya Tuhan, Dialah Tuhanku. Anda tahu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan itu pencipta semesta ini dan kita semua. Dia yang menjadikan kita semua. Dia berkuasa atas apa yang ada, termasuk atas Anda dan saya. Dia penguasa kita semua. Dia pemilik atas kita semua. Jadi kalau kita mau mengatakan Yesus Tuhanku, biarkan Dia menjadi Tuhan atas dirimu, atas diriku. Ungkapan ini harus benar-benar keluar. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka biarkan Dia menjadi Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku. Artinya apa? Biarkan Tuhan bebas melakukan apapun dalam hidup kita. Itulah iman. Itulah ungkapan percaya yang diminta oleh Yesus. Itulah yang dikerjakan oleh Bapa kita Abraham. Abraham memilih untuk mendengarkan Tuhan dan taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak putranya, Abraham melakukannya. Ishak itu adalah janji Allah kepada Abraham. Abraham tidak mempertentangkan janji Allah sebelumnya terhadap dirinya. Dia memilih untuk hanya mendengarkan Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan minta. Dan Allah mengganjar Abraham. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sudah bangkit. Dia sungguh telah bangkit. Dia berkata kepada kita semua, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaramu, jangan takut. Mari kita keluar dari diri kita. Di tengah situasi pandemik yang begitu mencekam. Mari kita keluar dari ketakutan. Keluar dari rasa melindungi diri sendiri. Lihat sesama. Kita diminta, meskipun harus menjaga jarak, tinggal di rumah, tidak mengadakan pertemuan-pertemuan, tapi kita diminta untuk semakin satu dalam doa, dalam hati, dalam saling menyapa, dalam saling memberi perhatian, dalam saling membantu satu sama lain. Mari, saudara-saudariku yang terkasih, dengan iman yang baru, dengan hidup yang baru, kita biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Biarkan Dia bebas melakukan apapun dalam kehidupan kita. Anda yang mungkin sebagai dokter di rumah sakit, perawat, petugas medis dan sebagainya. Anda yang harus bekerja di luar, Anda yang harus di rumah, atau kita dimanapun berada. Biarkanlah Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita. Karena Dia tahu apa yang baik untuk kita. Dan kita, mari kita hidup
untuk saling memperhatikan satu sama lain, membagi apa yang kita punya. Dengan begitu, kita berbuat adil pada Tuhan, pada diri kita sendiri, dan pada sesama. Semoga sukacita Paskah membaharui hidup kita, membuat kita berdiri dengan lebih kokoh, dan membagikan sukacita Paskah pada sesama kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan ini. Mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mohonkan agar Tuhan memperbaharui iman kita, menambah iman kita, agar kita lebih berani meletakkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mohon pada Tuhan agar dari iman yang baru kita dimampukan untuk berbagi, melihat sekitar, membawa Yesus yang bangkit kepada sesama. Mari kita mohon pada Tuhan agar mengambil segala ketakutan kita dan menggantinya dengan iman yang baru. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau membaharui iman kami dengan sabdamu. Engkau meminta kami untuk mendengarkan Yesus Putramu. Maka semoga kami mendengarkan Dia, melaksanakan sabdamu pada hari ini untuk menjadi lebih berani, mewartakan kasih Kristus dan kebangkitannya kepada sesama. Bantulah para saudara-saudari kami yang harus bekerja, lindungi dan jagailah mereka. Bantulah mereka yang sedang sakit, terutama mereka yang sakit karena pandemi COVID-19 ini. Di dalam kesendirian mereka, semoga Tuhan Yesus yang bangkit hadir dan menyapa mereka. Dan mari kita serahkan hidup kita sekalian kepada Tuhan, agar Ia memenuhi hati kita dengan sukacita yang daripadanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku